Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya dapat dari Tuhan. Dan judul dari khotbah hari ini atau pembagian firman hari ini adalah transformasi. Di sini dikatakan bahwa definisi dari transformasi adalah sebuah perubahan rupa, baik dalam bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Kata transformasi itu kerap digunakan untuk mewakili kondisi perubahan yang signifikan. Transformasi dapat terjadi secara cepat ataupun lambat, dan kata ini lebih menyorot pada perubahan besar yang terjadi. Jadi bukan cepat atau lambatnya dari proses transformasi itu, tapi lebih kayak berapa besar perubahan yang terjadi. Jadi transformasi itu berbeda ya dengan kata pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu contohnya kayak pohon. Dari bibit, dia tumbuh akar, dia berkecambah, batangnya semakin besar, dia tumbuh daun, dan kemudian dia berbuah. Kalau transformasi mungkin contoh yang paling sederhana, kita semua tahu ada film namanya film Transformers, yaitu dari mobil berubah jadi robot. Dari sesuatu menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Dari yang tadinya mobil dia pakai roda, jadi robot bisa gunakan kakinya untuk berjalan. Dari mobil yang biasa digunakan untuk transportasi, jadi kayak robot yang bisa bertarung gitu. Nah, itu yang disebut transformasi. Kenapa kita itu perlu transformasi? Mari kita buka ayat berikut ini di Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sesuai dari isi yang ada di ayat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa transformasi atau perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita itu adalah seperti ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, dan kita punya pembaharuan budi untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin ketika dulu kita hidup sebelum kita mengenal Tuhan itu kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kutuk, kita hidup di dalam masa lalu kita. Dan kita adalah orang yang berdosa. Dan kita itu hidupnya serupa dengan dunia. Tetapi orang yang berdosa itu nggak bisa bertumbuh jadi orang yang benar. Orang dari sesuatu yang salah itu nggak bisa bertumbuh jadi sesuatu yang benar gitu. Dia harus mengalami transformasi baru bisa berubah menjadi benar. Tidak bisa orang jahat bertumbuh menjadi benar. Contohnya, jika dianalogikan dengan tanaman, misalnya ada sebuah pot dan dia ditanami oleh bibit jeruk. Yang tumbuh dari pot itu akan menghasilkan jeruk, buah jeruk. Tidak mungkin dia menghasilkan buah apel, karena yang ditanam bibit jeruk. Dan sama seperti hal ini juga, kejahatan dan kebenaran itu bertolak belakang. Dia itu tidak sejalan, makanya tidak bisa dari yang jahat tumbuh yang baik. Balik lagi ke yang tanaman itu, harus ada orang atau petani atau siapapun yang mencabut sampai ke akar-akarnya semua benih-benih jeruk tadi dan diganti dengan tanaman lain, misalnya apel, baru pot itu bisa menghasilkan buah apel. Nah, begitu pula dengan diri kita. Kita mau berusaha segimana apapun, kita nggak bisa menumbuhkan kebaikan dari dalam diri kita. Tidak bisa menumbuhkan kebenaran dari dalam diri kita. Kita perlu Tuhan Yesus yang mengubahkan kita dari apa yang jahat menjadi apa yang benar di hadapannya. Yesus adalah ahli transformasi bagi kita, umat percaya. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan dan kita juga kemudian harusnya menerima transformasi yang dari Tuhan ini. Diri kita yang lama itu sudah mati dan digantikan dengan yang baru, yang ilahi, yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan itulah yang dinamakan transformasi.
Dan idealnya seperti itu kan. Setelah kita terima Tuhan, hidup kita berubah. Idealnya seperti itu. Tapi kita lihat sekarang ini banyak orang belum mengalami transformasi. Seperti hidupnya kok sama-sama aja, kok masih belum berubah, kok masih gini, masih gitu, masih jatuh dalam dosa, masih melakukan banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Nah, kita tahu di Alkitab itu banyak contoh-contoh yang Tuhan sudah berikan. Dan hari ini saya ingin membahas tentang salah satu contoh. Mungkin salah dua ya, ada dua contoh yang akan saya bawakan hari ini. Tapi saya akan mulai dari satu dulu. Yang pertama itu Paulus. Kita semua tahu cerita tentang Paulus ya. Dia awalnya Saulus, seorang yang membunuh orang-orang percaya, orang-orang Kristen dibunuh. Dan kemudian Tuhan mengubah hidupnya sehingga dia menjadi Paulus, orang yang menyebarkan firman Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kita mau baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 9. Sebelumnya mungkin saya kasih bahasan dulu tentang Paulus ini. Transformasi Paulus itu dimulai dengan perjumpaan pribadi Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan pribadi ini tidak hanya berbicara orang yang tadinya tidak percaya Tuhan tetapi menjadi percaya Tuhan, tetapi saya rasa banyak orang-orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Maksudnya perjumpaan pribadi mungkin masih banyak yang belum tahu ya, maksudnya bagaimana sih perjumpaan pribadi. Kita benar-benar merasakan Tuhan hidup. Kita benar-benar merasakan Tuhan ada di setiap hidup kita, setiap langkah hidup kita. Kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mungkin masih banyak yang belum seperti itu. Jujur saya secara pribadi pun sudah mengenal Kristus dari kecil. Saya tahu Tuhan Yesus itu siapa. Saya tahu cerita-cerita Alkitab itu sudah tidak asing bagi saya. Tetapi saya mau mengakui bahwa mungkin saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus itu baru mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini. Setelah saya dewasa dan saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu bekerja dalam hidup saya. Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Dan dia tidak pernah tinggalin saya. Saya punya pengalaman-pengalaman setiap hari bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu nyata dalam hidupku. Paulus juga demikian. Dia sudah tahu ya Tuhan Yesus itu siapa. Bahkan dia adalah orang yang membaca Taurat gitu. Dia orang yang mengerti Taurat. Tapi dia tidak mengerti bahwa Kristus itu Mesias. Yesus itu Kristus Mesias. Dan bahkan dia tuh malah menganiaya murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Tetapi ketika Yesus itu menjumpai Paulus secara pribadi, dirinya pun ditransformasikan oleh Tuhan. Jadi kita baca bersama-sama perikop Saulus bertobat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a. Saya akan membacakannya sambil juga memberi penjelasan. Ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat yang kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah kepadanya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Di sini kita bisa lihat ya, Tuhan menjumpai Paulus. Tuhan menjumpai yang pada saat itu masih disebut Saulus ya. Tuhan menjumpai dia secara pribadi, dia bertemu dengan Tuhan. Dan Paulus ayat 6 itu dikatakan, "Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Setelah Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia merespon dengan cepat.
Di sini kita lihat di ayat yang ke-7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di sini saya percaya ketika Paulus itu tidak makan, tidak minum, dia bukannya hanya ya sudahlah, saya sudah seperti ini, ya udahlah mau ngapain lagi. Enggak, dia tidak seperti itu. Tetapi yang dia lakukan adalah selama 3 hari 3 malam itu dia berdoa. Dia tidak makan, tidak minum, itu dia berdoa. Dia meresponi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu dengan sangat cepat. Makanya dia bisa ditransformasikan juga sangat cepat juga. Nanti ada ayatnya yang mengatakan bahwa dia berdoa. Saya akan baca lebih lanjut lagi ya. Ayat yang ke-10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nih, dikatakan di ayat yang 11, dia sekarang berdoa. Jadi 3 hari 3 malam itu Paulus bukannya nggak ngapa-ngapain, tapi dia meresponi, dia berdoa gitu. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Pasti dia meminta petunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan orang bernama Ananias. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan di ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19a, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Di sini diceritakan bahwa Paulus itu berespon sangat cepat. Banyak orang itu berkata, transformasi itu perlu proses, saya perlu waktu, tidak bisa langsung instan. Tapi kita lihat Paulus bagaimana ketika dia merespon dengan benar, dia merespon dengan cepat. Dia datang ke kota Damsyik, dia taat kepada perkataan Tuhan, dia berdoa sehingga mendapat penglihatan. Bahkan dia itu sungguh-sungguh sampai 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya Tuhan pun mengirimkan Ananias kepada Paulus untuk didoakan sehingga dia matanya bisa melihat lagi. Dan Paulus juga merespon cepat lagi, dia langsung memberikan dirinya untuk dibaptis. Seperti yang kita tahu, baptisan itu punya makna. Baptisan itu adalah sebuah sakramen yang memiliki makna sebagai sebuah transformasi, yaitu kematian diri kita yang dulu, yang berdosa, menjadi manusia yang baru, yang siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Bisa baca lebih lanjut di Lukas 3, 21-23. Jadi setelah Yesus dibaptis itu ceritanya Roh Kudus kan turun dalam bentuk burung merpati kan. Jadi ketika seseorang dibaptis tuh harusnya apa? Diri dia yang dulu udah mati ditenggelamkan di dalam air dan digantikan, yang lama itu digantikan dengan yang baru, jadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi awal transformasi Paulus, dan kita lihat bagaimana ia sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dan dia itu menulis banyak sekali kitab-kitab ya, sampai sekarang itu masih sangat relevan, isinya tuh sangat berguna untuk kita umat percaya. Dan dia bahkan tulis juga banyak pengajaran-pengajaran dan menginjil sampai ke bangsa-bangsa. Nah, contoh tokoh Alkitab kedua yang mengalami transformasi, yang sebenarnya menjadi inspirasi saya dalam menuliskan atau membagikan firman ini adalah cerita tentang Rahab.
seorang yang maaf disebutkan sebagai seorang perempuan sundal, dia pun menjadi satu-satunya saksi iman perempuan yang disebutkan di Ibrani 11, selain daripada Sarah yang juga disebutkan bersama Abraham. Tapi dia satu-satunya yang stand alone, yang sendiri gitu, perempuan, Rahab. Mungkin saudara-saudara di sini semua tahu cerita tentang Rahab. Dia adalah, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia perempuan sundal. Tetapi ketika bangsa Israel lagi itu mengintai ke Yeriko, dia melihat ada Allah di dua pengintai itu. Ada Allah yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan dia memilih untuk percaya kepada Allah dan membantu pengintai-pengintai itu. Sehingga kita tahu akhir ceritanya, bagaimana akhirnya Yeriko berhasil dikalahkan, dan bagaimana Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Dan bagaimana juga Tuhan akhirnya menggunakan Rahab, memakai Rahab sebagai menjadi salah satu nenek moyangnya Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tercatat di Matius 1. Yang ingin saya tegaskan di sini, satu kutipan yang sangat menyentuh hati saya adalah sebagai berikut. Joshua chapter 2 stated, Rahab the prostitute, but Matthew chapter 1, Rahab became the great-grandmother of the Messiah, Jesus Christ. God changes labels and rewrites stories. Dalam bahasa Indonesia, Yosua pasal 2 mencatat Rahab sebagai perempuan sundal. Namun di Matius 1, Rahab menjadi nenek moyang dari Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tuhan mengubah label seseorang dan menuliskan ulang cerita hidup seseorang. Rahab mungkin dikenal, dilabeli sebagai seorang perempuan sundal. Mungkin orang pada saat itu, pada zaman itu bertanya, oh Rahab ya, Rahab yang mana? Mungkin ada banyak Rahab pada saat itu. Oh itu Rahab yang perempuan sundal. Itu kan label yang sangat negatif terhadap seseorang. Tetapi kita lihat di Matius pasal 1, nama Rahab tertulis, tercatat sebagai nenek moyang dari Yesus. Dia bukan lagi menjadi perempuan sundal, tetapi menjadi Rahab, nenek moyang dari Mesias. Dan dia juga dikatakan sebagai saksi-saksi iman di Ibrani 11. Tuhan bisa mengubah hidup seseorang menjadi berharga, menjadi berarti, dan berguna sebagai alatnya. Sebelum saya akhiri pembagian firman pada hari ini, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Beberapa saat yang lalu saya menyaksikan sebuah cerita animal rescue di Instagram, di mana ada seorang kucing, bukan seorang ya, seekor kucing yang agresif, suka mencakar, suka galak gitulah, pokoknya tidak bisa disentuh sama manusia. Dan dia itu kacau sekali. Bahkan orang-orang pun sudah bingung kucing itu mau diapain. Dan kalau menurut spekulasi dari saya secara pribadi, mungkin kucing itu pernah disakiti oleh manusia sebelumnya. Mungkin pernah diusir, disiram, atau mungkin pernah dianiaya gitu. Kita tidak tahu cerita kucing itu bagaimana, karena memang tidak dijelaskan, ditemukan saja gitu. Dan kucing itu menjadi sangat agresif, mungkin karena trauma yang dialaminya di masa lalu. Dan akhirnya kucing itu kan berusaha untuk diadopsi oleh banyak orang. Tetapi akhirnya pemilik-pemilik yang sudah pernah berusaha mengadopsi dia pun menyerah dengan kucing itu, karena terlalu agresif, karena tidak bisa berubah. Dan akhirnya kucing itu diberikan kepada sebuah shelter atau tempat hewan gitu untuk disuntik mati. Namun ada satu orang, dia datang ke shelter itu dan dia melihat kucing itu, dan ada rasa belas kasihan dari orang itu kepada kucing itu. Dan akhirnya dia berkata, saya mau ambil kucing ini, saya mau kasih kesempatan sama dia. Mungkin dalam hidupnya dia belum pernah dikasihi, mungkin belum pernah dia disayang-sayang,
sehingga dia jadi seperti itu. Saya mau kasih kesempatan supaya dia bisa merasakan kasih. Dan akhirnya orang itu mengambil kucing itu. Dia pelihara. Kucing itu tidak langsung berubah. Kucing itu awalnya dicakar itu orang. Sampai berdarah tangannya, saya lihat, aduh. Tapi orang itu sabar sekali, baik sekali sama kucingnya. Dia pelan-pelan, dia tidak menyentuh kucing itu. Dia kasih space buat kucingnya, kasih ruang buat kucingnya. Dia kasih makanan. Dan dia perkatakan yang baik-baik kepada kucing itu. Kamu kucing pintar. Ayo. Iya, saya mengasihimu, saya sayang sama kamu. Dia ngomong seperti itu kepada kucingnya. Dan saya tersentuh sekali lihat video itu. Betapa orang itu sangat mengasihi kucing itu. Dan akhirnya kucing itu perlahan-lahan mulai percaya kepada orang ini. Sehingga akhirnya kucing ini berubah. Mulai mau disayang-sayang. Mulai menunjukkan sifat aslinya yang penuh dengan cinta. Yang sebenarnya kucing itu manja. Dia tiba-tiba datang ke pemiliknya, dia baring di tubuh pemiliknya. Dan kemudian kucing itu berubah. Orang itu memberikan hidup yang baru bagi kucing itu, kesempatan yang baru bagi kucing itu. Mungkin kucing itu sudah dipandang tidak layak oleh banyak orang. Kucing yang hanya mungkin membawa kesakitan bagi banyak orang. Tetapi ada orang yang penuh kasih, yang sangat sayang, yang kasihan sama kucing itu, pengen kasih kesempatan kedua bagi kucing itu. Sehingga dia bisa merasakan kasih, dan dia bisa berubah. Jika saya melihat video ini, saya merasa, kok mirip seperti manusia dengan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita sudah mengalami banyak trauma. Dan tidak bisa dipungkiri ketika manusia lahir ke dalam dunia itu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mengambil kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan dengan kasih-Nya mengubahkan hidup kita. Ketika kita itu dipenuhi oleh kasih Tuhan, hidup kita pasti berubah. Dan kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan kita itu menjadi benar dan berkenan di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, ingat saudara-saudara, transformasi itu bukan tentang siapa kita, tetapi di tangan siapa kita berada. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.